Quran Hadis bab 4 Surah Al-Ikhlas. Sebelum belajar, mari baca Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan mari kita dengarkan ceramah singkat Ustadz Abdul Somad. Dari IG Afif Dwi Andana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, benar nggak keutamaan surat Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran? Ada seorang laki-laki namanya Qatadah ibnu Nu'man. Dia sholat dari Isya sampai subuh ayatnya Qul huwallah terus, tidak ganti-ganti. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Disebutkan dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada orang sholatnya ayatnya Qul huwallah. Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya satu Al-Ikhlas, satu kali baca sama dengan sepertiga Al-Quran. Dalam hadis lain, Nabi menanyakan kepada sahabat, maukah kamu aku tunjukkan kalau kamu baca sama sepertiga Al-Quran? Maukah kamu baca Al-Quran satu malam? Siapa yang sanggup, kata sahabat? Maka satu Qul huwallah sepertiga Al-Quran. Oleh sebab itu, maka kita banyak mengamalkan sebelum tidur malam, baca Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, Al-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi, ujung pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, baca, ditiupkan ke telapak tangan, usapkan ke muka. Mendoa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah sehingga dikatakan sebagai surah Makkiyah. Ayat pertama, isi kandungannya ahadun, artinya esa atau satu, yang artinya hanya Allah yang wajib disembah. Ayat kedua, isi kandungannya Allah tempat meminta, minta sesuatu pada Allah dengan cara berdoa. Ayat ketiga, isi kandungannya Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya ayah, tidak punya ibu yang melahirkannya. Allah juga tidak mempunyai anak, karena yang mempunyai anak itu hanyalah ciptaannya, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ayat keempat, isi kandungannya tak ada sesuatu yang menyamai Allah, baik wujud atau kekuasaannya. Perbuatan yang menyekutukan Allah disebut syirik, dan orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni Allah. Kalian mau dibuatkan rumah di surga oleh Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Apabila kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali selepas setiap sholat fardu, kita mengobati diri kita sendiri. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi kalau kita sedang sakit, boleh kita amalkan surah Al-Ikhlas setiap selesai sholat fardu. Sekarang siapkan alat tulisnya. Soal pertama, surah Al-Ikhlas diturunkan di... Soal kedua, dalam ceramahnya Ustadz Somad menyampaikan sebelum tidur hendaknya baca surah Al-Ikhlas sebanyak berapa kali? Kerjakanlah di buku tulis dengan menulis soal dan jawaban. Dan fotokan hasil tugasmu dengan pegang hasil tugasnya ya, seperti contoh pada gambar tersebut. Selamat mengerjakan.